Ya, kita buka surat 3 ayat 109. Silakan. Nah, surat 3 ayat 109. Silakan. Ya, silakan. Ali Imran 109 ya, Ustaz. Mm-mm. Surat 3 ayat 109. Silakan. Duh, ini. Allah Akbar. Bentar, Ustaz, Ustaz. Bentar, bentar, Ustaz. Atas izin Allah, Ustaz. Yang santai aja, yang santai. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat, rasul-rasul, Jibril, dan Atau Pak Eko boleh, Pak Eko? Ya, Pak Effendi. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Imran ayat 109. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Baik, Bapak Ibu perhatikan. Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Berarti kan ini Allah berstatement ya Pak Eko ya. Ya, Allah berstatement apa yang di langit dan di bumi. Ini untuk apa? Allah menyatakan ini Bapak Ibu. Menurut Pak Eko. jadi semua itu adalah eh, kewenangan Allah, urusan Allah, miliknya Allah. Jadi gini, misalnya Allah berstatement di dalam Al-Quran tuh, aku pasti akan menguji. Berarti orang itu pasti akan diuji nggak Pak? Betul, diuji. Nah, atau yang kedua kan tadi, dan milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Berarti ketika Allah mengatakan itu, berarti jangan coba-coba kita merasa memiliki kan Pak? Betul. Nah, Iya. sekarang pertanyaan saya, tapi kira-kira manusia tuh ada yang menyadari betul nggak bahwa semua yang dimiliki itu milik Allah? Ada yang menyadari, ada yang tidak Nah, menyadari. belum tentu ya. Makanya Ya, kenyataannya saat menjalani mereka kadang-kadang sedih, mereka kadang-kadang kecewa, karena mereka nggak sadar bahwa yang di langit dan di bumi ini adalah milik Allah. Sehingga apa kesimpulannya? Ternyata kalau Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran apapun itu, dan misalnya terjadi, itu kan ternyata ujian untuk diri kita untuk menyadari gitu loh. Padahal kalau Pak Eko renungkan ya mungkin saya juga, kalau kita benar-benar sadar semua ini hanya titipan, dan semua itu adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Berarti menurut Pak Eko yang kita sedihkan, yang kita khawatirkan, atau bahkan yang kita pikirkan menjadi beban itu apa kalau begitu? nggak ada sebenarnya. Nah, karena hal ini penting, maka Bapak Ibu jangan kaget. Bapak Ibu akan diproses dari yang tingkat merasa memilikinya tinggi, akan diproses sampai pada titik menyadari bahwa iya ya, semua itu adalah titipan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kesimpulannya apa? Orang terlalu sedih, orang bingung, orang stres cuma satu. Karena secara sadar tidak sadar dia merasa memiliki. Makanya akan Allah proses. Makanya di beberapa ayat pun disampaikan bahwa apa yang di langit dan bumi semua harus berserah diri kepada Allah. Apa yang diserahkan? Yang mungkin salah satunya rasa memiliki itu. Karena Hmm, kenyataannya orang akan semakin sakit ketika tingkat rasa memilikinya tinggi. Kenapa? Karena hidup di dunia ini suka tidak suka semua yang datang akan kembali gitu loh Pak Eko. iya, iya. Coba lihat orang punya masalah. Orang kan punya masalah karena rasa memilikinya tinggi, egonya tinggi, rasa memilikinya tinggi. Akhirnya apa? Akhirnya tetap Allah proses. Karena kenapa? Karena suka nggak suka, kalau rasa memiliki tinggi, ujung-ujungnya menjadi cinta dunia, ya akhirnya menjadi sulit gitu loh. Hmm. Coba 16 ayat 100. Ya, 6 100. surat An-Nahl ayat 100. 100. Bismillahirrahmanirrahim. 100 ya, Tat?
106 dan 107. Silahkan. Oh ya, 106, 107. Surat An-Nahl ayat 106, 107. Barang siapa kafir kepada Allah, setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir kepada hal hatinya tetap tenang dan dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melampangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Oke, kenapa orang kafir itu senang dengan kekafirannya? Kenapa banyak orang yang tidak beriman kepada Allah? Silakan ayat 107 sampai bawah. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat. Dan Nah, Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. berarti kesimpulannya apa? Berarti kan kafir atau misalnya cinta dunia itu kan ujung-ujungnya rasa memilikinya tinggi atau rendah, Pak? Tinggi, dan Tinggi. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi akhirnya semua apapun yang misalnya situasi kejadian di dunia, niat yang dilakukan, akhirnya kan cuma masalah dunia. Karena dia merasa tidak menyadari bahwa apa yang di langit dan di bumi adalah milik Allah. Berarti logikanya gini ya Pak ya. Kalau kita menyadari apa yang di langit dan di bumi itu milik Allah, harusnya ikhlas itu jadi mudah nggak Pak? harusnya ikhlas mudah. Mudah karena kita menyadari dari awal gitu. Jadi statement Allah dalam Al-Quran yang tadi di surat 3 109 itu sebenarnya adalah pembelajaran bagi kita bahwa ingat gitu loh. Silakan mencari dunia, tapi harus menyadari bahwa tetap itu semua milik Allah. Berarti digunakanlah sebaik-baiknya untuk kepentingan Allah. Loh kepentingan, emang kan Allah punya kepentingan. Ya lihat aja perintahnya. Misalnya Allah suruh bersedekah. Allah menyuruh kita misalnya berbuat baik dengan harta, dengan jiwa. Kan begitu harusnya. Jadi semua Iya. permasalahan di dunia itu diawali ya kalau kita simpulkan masalah sakit hati, masalah apapun itu dari apa kecintaan hidup kita kepada dunia. Kenapa? Karena rasa memilikinya sangat tinggi. Sehingga pasti Allah akan membuat kita menyadari, akhirnya diproses kan? Misalnya Iya. dengan hilang uang, dengan tertipu, gitu kan? Supaya apa? Ya supaya kita tuh sadar. Nah, ketika misalnya nanti rasa memilikinya mulai turun, 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 keikhlasannya muncul. Karena kan rasa memiliki dan keikhlasan itu kan pasti bertolak belakang. Semakin rasa Iya. memilikinya tinggi, otomatis keikhlasan akan semakin turun atau berkurang. Semakin rasa memilikinya rendah, otomatis keikhlasan akan semakin tinggi. Karena tidak akan Bapak Ibu bahagia kalau diawali Bapak Ibu tidak ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Ya, jadi orang bahagia itu adalah orang yang dengan ikhlas melakukan apapun hanya diniatkan karena Allah. Makanya perhatikan ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu semakin condong kepada dunia, yang ada tuh bukan kebahagiaan, tapi pasti penderitaan demi penderitaan meskipun secara materi Bapak Ibu banyak. Hmm. Ya, makanya Iya. kata kunci surat 309 tadi, bahwa jangan kaget ketika kita merasa memiliki, Allah akan proses Bapak Ibu dengan ujian-ujian yang selama ini kita terima. Untuk Hmm. apa? Untuk melunturkan atau mulai menurunkan rasa memiliki kita. Karena Allah tahu kasihan nantinya. Hmm. Karena semua yang kita pegang sekarang pun kan tetap akan jadi hilang kan Pak. Ketika Iya. memang itu harus di dunia kan. Iya. Harta, anak, istri, keluarga pun kan tetap akan hilang jadinya. Makanya coba di surat 8 ayat 28 Pak. Iya. Ayat 28. Surat Surat 8 ayat Al-Anfal. 29, 29 dulu. Ya, surat 8, surat Al-Anfal ayat 29. Ah, Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau mohon maaf, kemampuan. dari 28-nya Pak, 28 ke Oke, siap. 29. Ya, Ah,
ayat Ya. 28. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Cobaan apa Pak Eko menurut Pak Eko? Ini tentang kesenangan duniawi. Ya, dan ketahuilah bahwa hartamu, harta kita, Ya, dan anak-anak kita itu hanyalah sebagai cobaan. Cobaan apa? Menyadarkan bahwa apa yang di langit dan di bumi adalah milik Allah kan? iya. Tapi Hmm. kalau kita misalnya sudah sadar bahwa apa yang di langit dan di bumi milik Allah, berarti anak harta jadi cobaan nggak Pak? Kalau sudah menyadari bukan sebagai cobaan lagi, tak? Dan karena kita sudah sadar anak harta itu kan semua kembali milik Allah. Hmm. Makanya sekarang ketika Bapak Ibu rasa memilikinya tinggi, tidak menyadari, itu yang menjadi suatu permasalahan. Makanya ketika misalnya di dalam Al-Quran disampaikan tuh, berarti pasti ada proses untuk menghilangkan rasa itu, Pak. Hmm. Terus gimana supaya tidak dicoba? Gimana supaya meskipun dicoba tapi merasa tidak dicoba kan? Meskipun diuji tapi merasa tidak Iya, diuji. Ya itu dia keikhlasan. Atau misalnya di 29 yang tadi disampaikan apa? ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah itu memiliki karunia yang besar. Berarti kan balik lagi kan kepada perintah Allah kan? Berarti Iya, semua ya kan dengan keyakinan dan ketakwaan itulah yang bisa melunturkan atau menghilangkan rasa bahwa kita tuh berat sedang diuji. Jadi orang berat, orang merasa pusing, bingung, pasti kan orientasinya karena rasa memiliki kan. iya, iya. Ya kan? Hmm. Bahkan kadang-kadang kalau kita nggak sadari dalam statement mulut kita aja misalnya saya punya masalah kan begitu ya Pak Eko ya. Iya, iya betul. Hanya Padahal kan kan gitu. masalah masalah datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Berarti yang benar saya dititipin masalah. Kenapa dititipin? Karena nanti Allah akan mengambilnya juga dengan pertolongannya. Masalah aja akan diambil Allah. Apalagi harta diri kita yang selama ini kita kadang-kadang sayangi kan begitu. Iya, Jelas ya? Jadi intinya iya. semua permasalahan itu salah satu penyebabnya adalah rasa cinta atau memiliki yang sangat tinggi. Akhirnya kita tidak menyadari itu. Berarti nanti ada proses. Prosesnya apa? Rasa memiliki itu akan semakin Allah kurangi. Makanya kalau orang mau mati itu, orang mau meninggal itu, biasanya rezekinya pelan-pelan kan, makannya udah mulai sulit, minumnya udah sulit, sampai pada titik memang rezekinya habis, sehingga nanti Allah matikan. Baik, Hmm. Bapak Ibu sekalian, Ya. ada pertanyaan. Jadi prinsipnya, ayo Bapak Ibu memahami Al-Quran, tapi jangan lupa memulai mempraktekkan apa yang Allah sampaikan, karena setiap ayat-ayat Allah itu pasti akan diproses. Yang tadi kita sampaikan, jadi hari ini ternyata semua muncul dari sikap atau rasa memiliki manusia yang begitu tinggi, sehingga ya udah takut kehilangan, merasa sedih, merasa khawatir dalam hidup itu ya gara-gara itu semua. Silakan, Hmm. ada pertanyaan satu atau dua Ya. orang. Tidak itu dulu. Tapi jelas ya Tat, Peko ya. Ya. saya kan Hmm. orang itu kan punya keinginan, misalnya saya untuk bekerja, saya pengen sarana untuk motor atau kendaraan gitu. Nah, kemudian satu sisi kan kita tidak punya punya hak, punya ke apa merasa memiliki begitu. Nah, Hmm. bagaimana supaya rasa tidak memiliki itu selalu muncul pada diri kita, Tat? Enggak, sebenarnya sederhana gini ya. Coba di surat Az-Zariyat 51, 56, 57. Kalau keinginan Surat, itu kan memang tidak bisa kita hilangkan. iya, surat Az-Zariyat surat berapa, Tat? Surat 51 Iya, ayat 56 57. ya. Surat Az-Zariyat ayat 56-57. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. baik.
Jadi tugas kita sebenarnya nggak usah berpikir bagaimana keinginan kita terwujud atau tidak, karena ternyata kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Betul Pak Eko? Iya, betul. Ibadah itu berarti kan melakukan apapun hanya karena Allah. Karena kita tahu yang di langit dan di bumi semua milik Allah. Nah, ketika kita Hmm. begitu, maka 57-nya apa yang Allah siapkan? Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari Nah, mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. berarti kan sebenarnya kalau Pak Eko niatnya, keinginannya, tujuannya semua ibadah. Kan kalau sarana dunia kan dicukupkan semua. Ya Hmm. nggak? Iya, 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 iya. Makanya semua itu sebelum kita melakukan itu kembali ke rumus awalnya apa kita diciptakan. Dasar kita hidup di dunia itu untuk apa? Kita diciptakan untuk beribadah, maka Allah siapkan seluruh sarananya di dunia ini dalam rangka mewujudkan niat ibadah kita gitu loh Pak Eko. Hmm. Ibadah itu kan Benar. segala kegiatan yang dilakukan karena Allah. Kenapa harus karena Allah? Supaya sadar bahwa kita berbuat, melakukan apapun, harta yang kita pegang pun semua karena Allah. Dapat masalah ya memang Allah yang menginginkan. Tapi nanti Allah pun akan mengangkat masalah itu dengan pertolongannya kan. Iya, iya, iya. Makanya harus nyambung semua niat karena Allah, karena kita semua akan menuju Allah kan. Hmm. Nah, Iya. jadi jangan kaget ketika misalnya kita diberikan masalah, pasti niatnya nggak menuju Allah. Makanya Allah tegur biar kembali lagi. Tapi biasanya orang ditegur malah mikir masalahnya bukan kembali dulu menuju Allah gitu loh Pak Eko. Iya, betul, betul. Nah, makanya jadi nggak nyambung kan akhirnya. Padahal Iya. semua semua teguran yang Allah berikan itu agar kita balik lagi menuju Allah, bukan berpikir bagaimana solusi atau masalahnya. Jadi ketika kita menuju Allah atau di jalan yang lurus lagi, baru nanti Allah bimbing penyelesaian. Karena kan masalah tetap akan Allah ambil lagi. Hmm. Jelas Iya, ya? iya. Iya, Tat. Iya, betul, betul. Oke, Kasih, Tat. terakhir ada pertanyaan lagi, satu lagi aja. Jadi intinya, Bapak Ibu sekalian, ya silahkan menjalani proses kehidupan kita dari lahir sampai nanti kita mati. Cuman kita harus sadari ya, rasa memiliki itu harus dipupuk dan benar-benar menyadari bahwa apa yang di langit dan di bumi itu milik Allah. Kalau tidak, mau disadari tidak sadari, Allah akan memaksa kita nanti. Namanya dipaksakan pasti nggak enak gitu loh. Iya. Jadi sebelum Allah memaksa, mendingan kita menyadari cara dengan cara berlatih. Oh, misalnya ada kejadian, oh bersedekah, menolong orang, itu kan salah satu cara membersihkan hati kita dari rasa yang memiliki yang begitu tinggi. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ya, Iya. sampai ketemu lagi di kajian dadakan berikutnya. Terima kasih Pak Eko dan Iya. semuanya. Ya, sama. Dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.